بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita belajar berkenaan dengan usulun di tafsir, yaitu eh, ilmu-ilmu dasar berkenaan dengan usul tafsir atau dasar-dasar ilmu tafsir, yang mana telah kita mulai pada beberapa pekan yang lalu, dan pada pekan ini insya Allah kita akan ambil berkenaan dengan eh, al-mus al-mustaharuna bit tafsir minas sahabah dan juga minat tabi'in, ya. Para ahli tafsir yang terkenal dari kalangan sahabat dan juga dari kalangan tabi'in, yang mana Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kitabnya ini tidak menerjemahkan seluruhnya ahli tafsir dari kalangan sahabat atau dari kalangan tabi'in. Tapi beliau eh, menjelaskan sirah atau biografi dari ahli tafsir kalangan sahabat. Beliau memilih tiga orang, yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Abbas, dan juga Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan untuk tabi'in, beliau menjelaskan biografi dua orang, yaitu Mujahid dan juga Qatadah. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh menyebutkan al-mustaharuna bit tafsir minas sahabah. Para ahli tafsir yang terkenal dari kalangan sahabat. Ushtuhira bit tafsir jama'atun minas sahabah. Dzakar as-Suyuti minhum al-khulafa al-arba'ah. Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa Aliyan radhiyallahu anhum. Beberapa sahabat dikenal sebagai ahli tafsir. Di antara mereka, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti, adalah Al-Khulafa Al-Arba'ah, yaitu Khulafa uh, Ar-Rashidin yang empat, yaitu Abu Bakar, As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau melanjutkan, illa anna riwayata 'ani thalathatil al-awwalin lam takun katsiratan. Tetapi eh, riwayat dari tiga orang yang pertama, yaitu Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman, itu tidak terlalu banyak. Kenapa? Linsyighalihim bil khilafah. Karena mereka eh, sibuk mengurusi pemerintahan. Waqillatil haja ila naqli fi dhalik likathrati al-alimina bitafsir. Kemudian juga di zaman mereka itu masih belum diperlukan adanya riwayat mengenai hal ini. Karena apa? Likathratil alimina bitafsir. Karena pada masa mereka masih banyak para sahabat yang memahami tafsir. Wa minal mushtaharina bit tafsir minas sahabah
Aidan Abdullah bin Mas'ud wa Abdullah bin Abbas. Dan di antara kalangan para sahabat yang dikenal sebagai ahli tafsir, di antara dari mereka yaitu Abdullah bin Mas'ud dan juga Abdullah bin Abbas. Ya, kemudian Syekh akan menjelaskan biografi dua orang ini, ya Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas, ditambah dengan biografi Ali bin Abi Thalib. Fal nutarjim li hayati Ali bin Abi Thalib ma hadaini radhiyallahu anhum, yaitu Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud. Baik, kita mulai mengenal biografi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib huwa ibnu Amir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dikenal di kita sebagai sepupu, ya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zauju ibnatihi Fatimah radhiyallahu anhu wa anha. Dan juga beliau radhiyallahu anhu merupakan suami dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah. Jadi beliau adalah menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau juga wa awwalu man amana bihi min qarabatihi. Dan Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang pertama-tama beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan keluarga dekatnya. Bahkan dikatakan bahwasanya beliau radhiyallahu anhu yang pertama beriman dari kalangan ghilman, dari kalangan anak anak kecil. Karena yang pertama beriman dari kalangan wanita adalah Khadijah radhiyallahu anha. Dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar Siddiq. Dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Ushtihra bihada al-ism wa kunyatuhu Abu Hasan wa Abu Turab. Dan ia lebih dikenal dengan kunyahnya atau sapaannya, yaitu Abu Abu Al-Hasan. Dia adalah ayah dari Al-Hasan. Dan juga kunyah yang lain, beliau dikenal dengan Abu Turab. Wulida qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ba'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asyri sinin. Beliau dilahirkan 10 tahun sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Wa tarabba fi hajri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia, ya, terdidik di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ayah beliau Abu Talib, ya, anaknya banyak, sehingga khusus Ali itu diasuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dididik di rumahnya, sehingga apa? Ali bin Abi Thalib banyak mengambil ilmu langsung dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui akhlaknya di dalam rumah, mengetahui akhlaknya dengan keluarganya, mengetahui akhlaknya dengan kerabatnya. Dialah Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau juga wasyahida ma'ahu al-masyahida kullaha, dan beliau radhiyallahu anhu itu mengikuti semua peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana sahiban liwa'i fi mu'dhamiha, dan beliau pemegang panji, pemegang bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sebagian besar peperangan peperangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Walam yatakhallab illa fi ghazwati Tabuk, dan beliau mengikuti seluruh peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah absen kecuali pada perang perang Tabuk. Itu pun karena perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khallafahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi ahli. Karena diminta oleh Nabi untuk tinggal untuk menjaga keluarga beliau. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Amma tarda an takuna minni bimanzilati Harun bin Musa illa annahu la nabiyya ba'di." Tidakkah engkau ridha, ya, rela kedudukanmu bagiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa? Hanya saja tidak ada nabi setelahku. Nuqila lahu minal manaqib wal fadail ma lam yuqal li ghairihi.
Ya, keutamaan Ali banyak sekali diriwayatkan. Ya, lebih banyak daripada sahabat-sahabat yang lain. Cuma memang sayang sekali ada dua kelompok yang tercela berkenaan dengan hak Ali radhiyallahu anhu. Mereka adalah Syekh menyebutkan wahalaka bihi ta'ifatan. Dua kelompok celaka karena salah dalam menyikapi kedudukan Ali di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama an-nawasib, kelompok an-nawasib. Alladzina nasabu lahu al-adawah wa hawalu ikhfa'a manaqibihi. Kelompok nawasib ini mereka menancapkan permusuhan terhadap Ali bin Abi Thalib. Bahkan mereka berusaha menyembunyikan keutamaan-keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Seolah-olah tidak ada keutamaan sekali dari beliau radhiyallahu anhu. Nah, ini yang kelompok menyimpang yang pertama, yaitu an-nawasib. Kebalikan daripada kelompok ini, mereka adalah warrafid. Mereka adalah rafidah. Kaum Syiah. Kaum Syiah ini alladzina balaghu fima za'amuhu min hubbihi. Kaum Syiah ini berlebih-lebihan di dalam mencintai Ali. Bahkan mereka ahdathu lahu minal manaqib allati wada'uha ma huwa fi ghinan anhu bal huwa inda ta'amuli minal mathali. Ya, mereka bahkan mengarang-arang tentang keutamaan Ali, melebih-lebihkan dia radhiyallahu anhu yang sesuatu yang tidak semestinya kepada Ali radhiyallahu anhu. Bahkan kalau kita renungi apa yang mereka sampaikan, banyak cerita yang cacat, yang tidak benar, yang mereka karang-karang untuk melebih-lebihkan Ali, yang pada hakikatnya Ali radhiyallahu anhu berlepas diri dari apa yang mereka karang. Dan Ali radhiyallahu anhu lebih mulia dari sifat mereka yang melebihkan Ali dari kemuliaan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada Ali radhiyallahu anhu. Ya. Kemuliaan yang luar biasa menjadi eh, orang yang pertama masuk dan beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang yang eh, mengikuti seluruh peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menjadi menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kemuliaan yang luar biasa. Ushtuhira radhiyallahu anhu bisyaja'ah wal dzaka ma'al ilm wal zakah. Ali radhiyallahu anhu itu terkenal sebagai seorang yang pemberani, seorang yang pintar, dan seorang yang berilmu dan suci hatinya. Hatta kana Amirul Mukminina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yata'awwadu min mu'dhilatin laysa laha Abu Hasan. Sampai eh, kita menemukan ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu berharap agar jangan sampai menghadapi permasalahan yang sukar, ya, permasalahan yang pelik tanpa melibatkan Ali radhiyallahu anhu, Abul Hasan. Bahkan eh, para ahli nahwu, ya, wa min amthilatin nahwiyin, ya, para ahli nahwu mengungkapkan sebuah istilah eh, qadhiyatun wala aba hasan laha. Ya. Mereka menyebutkan suatu istilah masalah yang tanpa Abu Hasan. Ya. Jadi banyak permasalahan-permasalahan yang memang Ali terlibat di dalamnya. Waruya an Ali, ya, berkenaan dengan tafsir ini, diriwayatkan dari Ali, annahu kana yaqul, bahwasanya dia pernah berkata, saluni, 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 ya. Saluni, saluni, wasaluni, an kitabillahi ta'ala. Ini berkenaan dengan ilmu tafsir yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Fawallahi, wasaluni an kitabillahi ta'ala, fawallahi, ma min ayatin illa wa ana a'lam أنزلت بليل أم أنزلت بالليل أم بالنهار.
Saluni, tanyakan kepadaku, tanyakan kepadaku. Tanyakan kepadaku tentang kitabullah, demi Allah. Tidak ada satu ayat pun kecuali aku mengetahui apakah ayat ini itu diturunkan pada malam hari atau pada siang hari. Ibnu Abbas menyebutkan radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan idza ja'ana ats-sabtu an aliyin lam na'dil bihi. Beliau menyebutkan apabila ada riwayat dari periwayat yang dapat dipercaya yang meriwayatkan dari Ali, lam na'dil bihi, maka kami tidak akan mengambil dari yang lainnya. Waruya annahu qal, dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya dia berkata, ma akhadtu min tafsiril Quran fa'an Ali ibn Abi Thalib. Beliau menyebutkan apa yang aku ambil dari tafsir Al-Quran, maka aku ambil ini dari Ali bin Abi Thalib. Di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib, kana ahad ahli syura alladzina rasyahum Umar li ta'yin khalifah. Ali juga salah seorang dari anggota Dewan Syura yang dipilih oleh Umar guna untuk menunjuk khilafah. Fa'aradaha alaihi Abdurrahman bin Auf. Pada awalnya Abdurrahman bin Auf itu menawarkan jabatan khalifah setelah Umar itu kepada Ali. Fa'aba illa bisyurutin lam yaqbal ba'daha. Ya. Dia menolaknya kecuali dengan syarat-syarat yang sebagiannya tidak dapat diterima. Kemudian thumma baya'a Utsman. Kemudian Abdurrahman bin Auf membaiat Utsman. Fabaya'ahu Aliyun wan nas. Thumma buyi'a bil khilafati ba'da Utsman hatta qutila syahidan fil Kufah lailatul sabi'a ashar min Ramadan sanata arba'ina min al-hijrah radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Abdurrahman membaiat Utsman, kemudian Ali pun ikut membaiatnya dan orang-orang pun membaiatnya. Kemudian setelah Utsman bin Affan meninggal, Ali pun dibaiat untuk menjadi khalifah setelah Utsman, dan beliau radhiyallahu anhu terbunuh sebagai syahid di Kufah pada malam 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Inilah biografi singkat daripada Ali bin Abi Thalib. Kemudian kita masuk ke Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud wa Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Al-Hudhali. Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Al-Hudhali. Wa ummuhu Ummu Abdin. Ibunya adalah Ummu Abd. Kana yunsabu ilaiha ahyanan. Dan terkadang nasab Abdullah bin Mas'ud itu dinisbatkan kepada ibunya. Wa kana minas sabiqin al-awwalina fil Islam. Wa hajara al-hijratain wa syahida badran wa ma ba'daha minal masyahid. Ya. Ia merupakan salah seorang dari orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia berhijrah 2 kali. Beliau ikut perang Badar dan perang-perang setelah perang Badar. Dan berkenaan dengan tafsir ini, bahwasanya talaqqa minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'an wa sab'ina suratan minal Qur'an. Beliau mengambil Al-Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 70-an surat. Ya. Beliau mengatakan wa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awal Islam, innaka laghulamun muallam. Ya. Beliau pada permulaan Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepadanya, innaka laghulamun muallam. Sesungguhnya engkau adalah anak yang terpelajar, anak yang terpelajar. Wa qala, dan Nabi juga bersabda, man ahabba an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra ala qiraati ibni ummi abdin. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam kondisi yang masih segar sebagaimana waktu diturunkan, maka bacalah sesuai bacaan Ibnu Ummu Abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Wa fi Sahih Bukhari,
dari Sahih Bukhari, anna abna ana bna Mas'udin radhiyallahu anhu qal, Ibnu Mas'ud berkata, laqad alima ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni min a'lamihim bi kitabillah. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui bahwa aku adalah orang yang paling mengetahui mengenai kitabullah. Ya, paling mengetahui mengenai kitabullah di kalangan mereka. Di kesempatan yang lain beliau berkata, wallahi alladzi la ilaha illa ghairu ma unzilat suratun min kitabillah illa wa ana a'lamu aina nazalat wa la unzilat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu fi man unzilat walau a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillah tablughu al-ibilu rakibtu ilaihi. Ya. Demi Allah yang tiada ada Tuhan yang berhak disembah selainnya, tidaklah satu surat pun dari kitabullah yang diturunkan melainkan aku mengetahui di mana ia diturunkan. Dan tidaklah satu ayat dari kitabullah yang diturunkan melainkan aku mengetahui pada siapa ia turun. Seandainya aku mengetahui ada seseorang yang lebih mengetahui dariku mengenai kitabullah yang bisa dicapai dengan kendaraan onta, maka pasti aku akan berangkat ke sana. Maksudnya untuk belajar kepadanya. Subhanallah. Ibnu Mas'ud wa kana mimman khadama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang yang berkhidmah mengabdi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasanya beliau fakana sahiban alaihi. Beliau adalah seseorang yang memasangkan kedua sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hurihi, dan juga mengambilkan air wudu bagi Rasulullah SAW, wawisadihi, mengambilkan bantal untuk tidur beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta qala Abu Musa al-Asy'ari, sampai Abu Musa al-Asy'ari ketika melihat pemandangan ini, beliau menyebutkan, qadimtu ana wa akhi minal Yaman. Ketika aku datang dengan saudaraku dari Yaman, famakathna hinan ma nara illa wa anna Abdullah bin Mas'ud rajulun min ahli baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saat aku datang bersama saudaraku dari Yaman, kami tinggal beberapa waktu di Madinah. Ya. Dalam masa itu kami menyangka bahwasanya Abdullah bin Mas'ud itu adalah anggota keluarga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Wa min ajli mulazamatihi an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ta'athara bihi wa bihadihi, ya. Wa lima nara min dukhulihi wa dukhuli ummihi ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kami melihat betapa seringnya ia dan ibunya menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi masuk dan keluar dari rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah Abdullah bin Mas'ud adalah bagian daripada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Wa min ajli mulazamatihi an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ta'athara bihi wa bihadihi. Karena dia begitu lama ya mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai membuatnya terpengaruh dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta qala fi Hudzaifah, sampai Hudzaifah bin Yaman mengatakan, ma'arifu ahadan aqraba hadiyan wa samtan wa dallan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ibni Ummi Abdin. Ya. Aku tidak mengenal seorang pun yang lebih dekat petunjuk dan sifatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain ibnu Ummu Abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Pada zaman Umar bin Khattab, ba'athahu Umar bin Khattab ila Kufah. Diutus ke Kufah. Untuk apa? Liyu'allimahum umura dinihim. Ya, untuk mengajarkan ahlu Kufah perkara perkara agama. Dan beliau juga waba'atha Ammaran amiran, dan mengutus Ammar sebagai sebagai amirnya. Kemudian Umar berkata, innahuma minan nujaba'i min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqtadu bihima. Ya, sesungguhnya keduanya termasuk orang-orang yang cerdas dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ikutilah mereka berdua. Pada zaman Utsman bin Affan,
Thumma amarahu Uthman bin Affan alal Kufah. Pada zaman Uthman bin Affan, Uthman mengangkatnya jadi amir di Kufah. Thumma azalahu, kemudian dicopot. Wa amarahu birruju' ilal Madinah. Kemudian diperintahkan agar kembali ke Madinah. Fatuwfiya fiha sanata thnataini wa thalathin. Dan beliau radhiyallahu anhu Abdullah bin Mas'ud meninggal pada tahun 32 Hijriah. Wa dufina bil Baqi', dan dikuburkan di pekuburan Baqi', wa huwa ibnu bid'in wa sab'ina sanah, dalam usia sekitar 70 tahunan. Ini berkenaan dengan sejarah singkat, biografi singkat berkenaan dengan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian sahabat yang ketiga yaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas huwa ibnu ammi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah anak paman atau sepupu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wulida qabla al-hijrati bi thalathi sinin. Ya, dia lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. La zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam li'annahu ibnu ammihi. Ya, dia mendampingi, membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia sepupunya, anak pamannya. Ditambah lagi wa khalatuhu Maimunah tahta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi bibinya, yaitu Maimunah, yang merupakan istri daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dommahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ila sadri. Rasulullah pernah merengkuhnya, ya, memeluknya ke dadanya sambil dia berdoa, Allahumma alimhu al-hikmah. Ya Allah, ajarilah dia hikmah. Dalam suatu riwayat Alkitab, ajarilah dia Alkitab, maksudnya Al-Quran. Wa qala lahu hina wada lahu wudu'ahu, dan juga Nabi mendoakannya ketika Abdullah bin Abbas itu menyiapkan air wudhu untuk beliau. Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, anugerahilah ia pemahaman terhadap agamanya. Ya. Maka Nabi hadha doa al-mubarak habar al-ummah fi nashri tafsir wal fiqh. Ya. Berkat doa ini, maka Abdullah bin Abbas menjadi orang yang berilmu. Ya. Yang menyebarkan ilmu-ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari ilmu tafsir dan juga ilmu fiqh. حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه وصبر على تلقيه وبذله، فنال بذلك مكانا عاليا حتى كان أمير المؤمنين Umar bin Khattab yad'uhu ila majalisihi. Ya. Sehingga apa? Dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ia sangat giat, ya, untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu, bersungguh-sungguh di dalam menuntutnya, bersabar di dalam mencari warisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Dengannya ia meraih kedudukan yang tinggi. Sampai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya, mengundangnya ke majelis-majelis yang ia dirikan dan juga mengambil pendapat Abdullah bin Abbas. Wa ya'khudhu biqaulihi, mengambil pendapat Abdullah bin Abbas. Faqala al-muhajirun, sampai suatu waktu ketika Abdullah bin Abbas bersama Umar bin Khattab di dalam majelisnya, orang-orang muhajirin berkata kepada Umar, karena dia masih kecil, ya, ala tadu abna'ana kama tabnu Ibnu Abbas. Tidaklah engkau undang anak-anak kami sebagaimana engkau undang Ibnu Abbas yang notabene masih kecil di hadapan para pembesar muhajirin. Maka Umar menjawab, Dakum fata al-kuhul lahu lisan sa'ul wa qalbun aqul. Dia itu pemuda yang mulai menginjak dewasa,
yang memiliki lisan yang banyak bertanya. Maksudnya banyak bertanya berkenaan dengan ilmu. Yang menjadikan pertanyaan ini dia memahami apa yang mungkin sebagian orang tidak pahami. Wa qalbun aqul. Dan juga dia mempunyai hati yang qalbun aqul. Hati yang banyak akalnya. Maksudnya dalam menyerap ilmu yang diwariskan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, kemudian dia mengambil dari mereka. Jadi dirinya menyerap ilmu yang banyak sehingga bisa eh, bermanfaat bagi umat. Sebagai contoh, pada suatu hari da'ahum dzata yaumin, pada suatu hari eh, fa'adkhalahu ma'ahum. Pada suatu hari Umar mengundang mereka lalu eh, menghadirkan juga Ibnu Abbas bersama mereka yang tujuannya liuriyahum minhu mar'ah, untuk menunjukkan memperlihatkan tentang perbuatannya itu, yaitu menunjukkan akan keutamaan Abdullah bin Abbas terhadap ilmu yang ia dapatkan. Maka Umar bertanya kepada eh, orang-orang, "Ma taquluna fi qalillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath?" Apa pendapat kalian mengenai firman Allah di dalam Quran surat An-Nasr ayat 1, eh, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Sebagian mereka berkata, tentunya Umar membacanya sampai akhir ya, sampai akhir surat. Hatta khatama as-surah. Faqala ba'duhum, sebagian mereka berkata, umirna an nahmadallah wa nastaghfirahu idza futiha lana. Sebagian mereka berkata, kita diperintahkan agar memuji Allah, meminta ampun kepadanya bila kita menang. Wa sakata ba'duhum, sebagian dari mereka diam, tidak menjawab pertanyaan Umar. Kemudian faqala Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Akadzalika taqul?" Apakah kamu berpendapat seperti itu juga? Qala la, enggak. Dan Umar mengatakan, "Fama taqul?" Apa kamu apa yang kamu akan katakan? Ia menjawab, "Qala huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu Allahu lahu idza jaa nasrullah wal fathu Makkah. Fadzalika alamatu ajalik. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Ya. Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Beliau menyebutkan bahwasanya surat An-Nasr ini itu berkenaan dengan ajal atau kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah memberitahukan kepadanya bila telah datang pertolongannya, yaitu penaklukan kota Mekah, maka itulah tanda ajal. Karena itu sucikanlah Allah Subhanahu Wa Taala dengan memujinya dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Dia adalah Maha menerima tobat. Maka Umar berkata, "Ma'alamu minha illa ma ta'lam." Yang aku ketahui memang seperti yang engkau ketahui. Abdullah bin Ab Abdullah bin Mas'ud juga memuji Abdullah bin Abbas. Dia berkata, "La ni'mat turjumanul Quran Ibnu Abbas." Ya, sebaik-baik penerjemah Al-Quran, pentafsir Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. "Lau adraka asnanana ma asyarahu minna ahad." Seandainya ia seusia kami, niscaya tidak seorang pun dari kami yang menandinginya. Padahal waktu itu Abdullah bin Abbas, ya, Asya ba'dahu sittan wa thalathina sanah. Ya. Padahal Abdullah bin Abbas setelah Ibnu Mas'ud meninggal masih hidup sekitar 36 tahun kemudian. Fama dhannuka bima iktasaba ba'dahu minal ilm. Bagaimana pendapat kalian ya mengenai ilmu yang diraihnya setelah Ibnu Mas'ud itu meninggal, yaitu 36 tahun
setelahnya. Yang pada masa Abdul bin Mas'ud masih hidup saja, beliau menyebutkan la ni'mat turjumanul Quran Ibnu Abbas. Ya, sebaik-baiknya penerjemah Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Ibnu Umar ketika ditanya berkenaan dengan sebuah ayat, beliau menyebutkan intaliq ila Ibnu Abbas fas'alhu fahinnahu a'lamu man baqiya bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah menuju Abdullah bin Abbas karena dan tanyakanlah kepadanya karena ia adalah sisa-sisa sahabat yang masih hidup yang paling mengetahui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqala Ata juga berkata, ma ra'aitu qattun akrama min majlis ibni Abbas fiqhan wa a'zama khasyatan inna ashab al-fiqh indahu wa ashab al-Quran indahu wa ashab al-syair indahu yustiruhum kullahum min wadin wasi'. Subhanallah. Ini sebuah pujian terhadap Abdullah bin Abbas dari Atha. Dia mengatakan, aku tidak pernah melihat sekalipun ada suatu majlis yang lebih mulia dari majlis Abdullah bin Abbas dari sisi fikih. Ya, demikian juga dia paling agung dari sisi wibawanya. Ya, sesungguhnya di majlisnya itu ada ahli fikih, ya, berada di sisinya. Ahli Quran ada di sisinya. Ahli syair juga berada di sisinya. Ya, ya. Ia mengajarkan kepada mereka, memberikan kepada mereka ilmu yang sangat luas, mengajarkan ilmu yang banyak kepada mereka semuanya. Salah satu pujian yang lain dari Abu Wa'il. Dia menyebutkan khatabana Ibnu Abbas wa huwa ala mausim ay walin ala mausim al-hajj min Uthman. Ya, pada saat Ibnu Abbas menjadi amir haji atas perintah Uthman bin Affan, dia pernah berpidato yang menyebutkan faftataha surat An-Nur. Ia berpidato kepada kami dengan eh, membuka atau membacakan surat An-Nur. Faja'ala yaqra'u wa yufassir. Ia membaca surat Nur itu, kemudian menafsirkannya. Faja'altu aqul. Kemudian aku sampai bertutur kepada diriku, ma ra'aitu wala sami'tu kalama rajulin mithli wala sami'athu farisun warrum waturk la aslam. Ya. Beliau mengatakan kepada diri, aku tidak pernah melihat ataupun mendengar ucapan seorang sepertinya. Andai kata ya, ini didengar oleh orang Persia, orang Romawi, orang Turki, pastilah mereka semua masuk masuk Islam. Wallahu Uthman ala musim al-hajj sanata 35. Ya. Dia diangkat menjadi amir haji oleh Uthman bin Affan pada tahun 35 Hijriah. Wallahu aliyun al-Basrah. Kemudian diangkat jadi penguasa Basrah oleh Ali bin Abi Thalib. Falamma qutil madha ila Hijaz. Namun ketika Ali bin Abi Thalib itu meninggal karena terbunuh, maka ia pulang ke Hijaz. Hijaz maksudnya adalah Mekah dan Madinah. Dalam hal ini beliau kembali uh, ke Mekah. Bahkan bermukim di sana. Fa'aqama fi Mekah. Bermukim di Mekah. Thumma kharaja minha ila Taif. Kemudian keluar dari Mekah menuju Taif. Ya. Yang terkenal dengan pegunungan tetapi dingin yang berada di sisi Mekah. Famata fiha sanata 68 an 71 sanah. Dan ia wafat di Taif pada tahun 68 Hijriah dan usianya waktu itu 71 tahun. Dan kalau kita berkunjung ke Taif, maka masih ada di sana kuburan Abdullah bin Abbas, ya, yang dibangun di sampingnya Masjid Abdullah bin
bin Abbas. Biasanya teman-teman yang berumrah ya, itu eh, yang berkunjung ke Taif pasti berkunjung ke Masjid Abdullah bin Abbas ini. Kemudian kita akan masuk kepada ahli tafsir yang terkenal dari kalangan tabi'in. Dan Syekh di sini menyebutkan dua saja sebagai contoh. Ushtuhira bitafsir atau ishtahara bitafsir minat tabi'in kathirun. Ya, ahli tafsir yang terkenal dari kalangan tabi'in itu banyak. Di antaranya dari penduduk Makkah, ahlu Makkah. Wahum atba'u Ibn Abbas. Mereka adalah pengikut Abdul bin Abbas. Seperti Mujahid, Ikrimah, Atha bin Abi Rabah. Ada juga ahlul Madinah, dari penduduk Madinah. Wahum atba'u Ubay bin Ka'ab. Mereka adalah pengikut Ubay bin Ka'ab. Di sana ada Zaid bin Aslam, kemudian ada Abil Aliyah, ada Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi, ada juga ahlu Kufah. Ahlu Kufah adalah mereka pengikutnya atba'u Ibni Mas'ud. Mereka ada pengikut Abdullah bin Mas'ud. Mereka ada uh, uh, Qatadah, ya, mereka ada Alqamah dan juga ada Sya'bi. Kemudian ahlu Basrah. Ya, ahlu Basrah dalamnya wa minhum Qatadah. Ada di dalamnya adalah Qatadah. Dan di sini Syekh akan menyebutkan dua saja yaitu Mujahid dan Qatadah secara singkat. Mujahid wa Mujahid bin Jabr Al-Makki. Dia bernama lengkapnya adalah bernama Mujahid bin Jabr Al-Makki. Dia adalah Maula Sa'ib bin Abi Sa'ib Al-Makhzumi. Dia adalah budak yang dimerdekakan, yaitu budak yang dimerdekakan namanya Maula. As-Sa'ib bin Sa'ib Al-Makhzumi. Ulida sanata ihda wa ishrina minal hijrah. Dia lahir tahun 21 Hijriah. Wa akhada tafsir Al-Quran Ibn bin Abbas. Ya. Dia mengambil tafsir Al-Quran dari Abdullah bin Abbas. Ibnu Ishaq meriwayatkan annahu qal bahwasanya Mujahid pernah berkata, Aradtu al-mushafa ala Ibni Abbas thalatha aradat. Ya, aku pernah membaca, membaca di depan Abdul bin Abbas, mushaf, yaitu Al-Quran ini, itu tiga kali. Ya, tiga kali. Min fatihatihi ila khatimihi. Dari Fatihah sampai akhir surat. Sampai surat An-Nas. Uqifuhu inda kulli ayatin. Wa as'aluhu anha. Aku berhenti di setiap ayat dan bertanya kepadanya. Subhanallah. Sampai sedetil itu. Dan tidak sekali, tiga kali. Di depan turjuman Al-Quran. Yaitu Abdullah bin Abbas. Turjuman Al-Quran. Wakana Sufyan Ats-Tsauri berkata, Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Idza ja'aka tafsiru an Mujahid fahasbuka bih." Apabila datang tafsir dari Mujahid, maka itu sudah mencukupimu. Bahkan wa'tamada tafsirahu Asy-Syafi'i wal Bukhari. Bahkan Asy-Syafi'i dan Al-Imam Bukhari itu memegang tafsir ya Al-Mujahid. Wa kana katsiran ma yanqulu anhu fi sahihi. Dan Al-Bukhari menukil banyak ya, tafsir dari Mujahid di dalam Sahih Bukhari. Wa qala Adz-Dzahabi di akhir tarjamatihi Adz-Dzahabi ketika menyebutkan biografi Mujahid, beliau menyebutkan ajma'atil ummatu ala imamati Mujahid wal ihtijaji bihi. Ya. Umat telah sepakat akan keimaman Mujahid dan berhujjah dengannya. Tufiya fi Makkah. Mujahid meninggal di Mekah disebutkan wahwa sajid dalam keadaan sujud. Sanata arba'in wa mi'ah. Pada tahun 104 Hijriah an salatin wa thamanina sanah. Dalam usia yang ke-83 tahun. Kemudian contoh yang kedua dari kalangan tabi'in yang terkenal dengan tafsir, yang terkenal dengan orang yang menafsirkan Al-Quran yaitu Qatadah. Wa Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri. Dia bernama Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri. Ya. Wulida Akmah.
ya, atau a'ma, ya. Dia dilahirkan dalam keadaan buta, subhanallah. Sanata ihda wa sittin, pada tahun 61 Hijriah. Wajadda fi talab al-ilm wa kana lahu hafizatun qawiyah. Dia itu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan dia memiliki kekuatan hafalan yang sangat luar biasa. Subhanallah. Hatta qala an nafsi, sampai dia berkata terhadap dirinya sendiri, dia mengatakan, ma qultu li muhaddithin qattun a'idli wa ma sami'at udhunayya syai'an qattun illa wa'ahu qalbi. Subhanallah. Aku tidak pernah eh, berkata sekalipun kepada ahli hadis, tolong ulangi untuk. Beliau menyebutkan, kedua telingaku tidaklah mendengar apapun melainkan pasti dihafal oleh kalbuku, oleh hatiku. Subhanallah. Wa dzakarahu al-Imam Ahmad fa'adnaba fi dzikrihi faja'ala yanshuru min ilmihi wa fiqhi wa ma'rifatihi bil ikhtilaf wa tafsir wa wasafahu bil hifdz wal fiqh. Ya, bahkan Imam Ahmad menyebut tentang Qatadah ini panjang lebar dan menyebarkan ilmunya, menyebarkan fiqh dari Al-Imam Qatadah ini dan pengetahuannya, dan juga baik dalam eh, khilaf atau dalam tafsir. Ya, wa wasafahu bil hifdz wal fiqh, dan Imam Qatadah disifati oleh Imam Ahmad bahwasanya dia adalah eh, merupakan orang yang bil hifdz, yang mempunyai hafalan yang kuat, dan juga fiqh, dan merupakan ahli fiqh yang mendalam. Waqal, dan dia mengatakan, qallama tajidu man yataqaddamuhu amal mithlu fala'alla. Beliau menyebutkan sangat sedikit yang akan kau dapati orang-orang yang melebihi ilmunya. Sedang mungkin orang yang menyamainya, mungkin ada yang menyamai. Tapi yang mendahului keilmuan Qatadah adalah sangat sangat sedikit. Beliau juga mengatakan, wa ahfadu ahli al-Basrah lam yasma' syai'an illa hafidhahu. Dia adalah orang yang paling kuat hafalannya dari ahli Basrah. Lam yasma' syai'an, tidak mendengar sesuatu pun kecuali ia menghafalnya. Subhanallah. Hafalannya sangat sangat kuat. Wa tufiya fi Wasit sanata sab'a asyrata wa mi'ah. Dia meninggal di Wasit tahun 117 Hijriah, an sittin wa khamsina sanah, dalam usia 56 tahun. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 ahli tafsir yang terkenal, ya. 3 dari kalangan sahabat, 2 dari kalangan tabi'in, yang mudah-mudahan dengan mengenalnya menjadikan kita tahu bahwasanya contoh-contoh ini sudah eh, membawakan kepada kita tafsir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi jelas bagi kita akan makna dari suatu ayat, yang dengannya memudahkan kita juga beramal dengan Al-Quran. Mereka adalah para pembesar, eh, para ulama, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semua dan menjadikan kita orang-orang yang mengikuti mereka, dan mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan mereka semua di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.